Ya. Ya. Oke, jadi pada malam hari ini memang kelasnya itu saya berikan nama kelas segera bekerja. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya apa yang akan saya sampaikan dan paparkan ini nanti yang akan kita sharingkan itu bersama-sama dapat kita gunakan untuk seluruh kebutuhan dan keinginan kita. Ya, jadi akan ada 3 workshop, teman-teman. Saya harap semua teman-teman bisa hadir di ketiga-tiganya, karena 3 workshop itu saling melengkapi. Ya, jadi untuk materi yang pertama ini nanti kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip hukum tarik-menarik, ya, hukum semesta, kemudian energi, frekuensi, dan bagaimana memanifestasi atau mewujudkan keinginan dan impian kita. Nanti di workshop yang kedua, lebih dalam lagi kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip kebahagiaan yang mungkin lebih praktikal, ya, bukan hanya normatif, tapi praktikal, sehingga teman-teman dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, walaupun judulnya segera bekerja, mungkin di sini yang belum bekerja hanya Mas Popo Hartopo, tapi yang lain sudah bekerja. Mas Rizky masih bekerja ya sebagai seorang manajer, Mas Andre juga bekerja, Bu Mary bahkan dia ada di bisnis ekspor impor. Mereka semuanya datang dengan tujuannya masing-masing. Ya, nanti akan kita gali sendiri, kita catat sendiri, dan teman-teman saya harap akan mempraktekkan latihannya, ya, akan mempraktekkan latihan sehingga workshop kita juga berguna, gitu loh, ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Ya, oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Sebentar saya besarkan dulu. Ya, baik. Sebelum kita mulai, nah ini saya ada permintaan kecil aja. Teman-teman pasti punya TikTok sama YouTube ya. Coba teman-teman follow dahulu TikTok Vibra Afirmasi sama YouTube Vibra Afirmasi. Itu iseng-iseng aja sih. Saya bikin mungkin nanti bisa menemani dalam perjalanan teman-teman ya. Ada banyak doa di situ, afirmasi ya yang bisa dipakai. Oke, lanjut ya. Mbak Mary, apa kabar? Halo, baru bergabung. Di unmute dulu mikrofonnya. Saya pengen dengar dulu, kita belum kenalan tadi. Ya, Halo Mbak. Ya, cukup jelas ya suaranya ya ya. jelas-jelas Pak. Oke. Ini Mbak Mary dari bisnis ekspor, impor, teman-teman yang lain ada dari perhotelan. Oke, saya lanjutkan. Iya Baik, Pak. jadi teman-teman mau itu cari kerja ya, atau mungkin teman-teman ada keinginan yang lain, ganti pekerjaan, atau mungkin ganti bos, atau pengen buka usaha, atau mungkin sekarang lagi ada masalah keluarga dan sebagainya, pengen cari solusi. Saya ingin memperkenalkan sebuah konsep. Ya, sebuah konsep kita akan mulai dari dasar, mulai dari sangat dasar, mendasar, apa itu energi. Ya, karena semuanya nanti akan kembali ke situ, semuanya akan berawal dari situ. Ikuti dulu ya. Oke. Saya mau tanya, Mas Popo, mobil itu terbuat dari apa? Dari berbagai spare part, Pak. Dari berbagai spare part yang disatukan. Ya, dari berbagai spare part yang disatukan. Ya. Jadi pasti ada mesin ya, kemudian ada bannya, kemudian ada kacanya, ada besinya dan lain sebagainya. Rumah juga terbuat dari semen, dari genteng, dari tanah, semuanya ada bagian-bagiannya. Nah, saya mau tanya lagi, kalau kebahagiaan itu kira-kira terbuat dari apa, Mas Andre? Mas Andre? Kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Pertanyaan saya, apa yang menyusun
kebahagiaan itu? Tahu enggak kira-kira? Dia itu terbuat dari apa sih sebenarnya? Apa cahaya? Apa gitu? Apa lampu atau apa kira-kira? Tahu nggak? Dari cahaya sih, Pak. Oh, Kurang cahaya ya. spesifiknya. Kebahagiaan itu kan sebenarnya rasa ya. Nggak bisa dilihat toh? Nggak bisa ya. Kita setuju, tapi bisa dirasakan toh? Ya. Mm-mm. Nah, kesedihan juga sama. Dia juga nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, saya ingin memberikan sebuah pemahaman baru ya. Jadi seluruh benda fisik dan non-fisik, seluruh benda fisik dan non-fisik di alam semesta adalah sama dengan energi. Mereka itu sebenarnya hanya merupakan energi. Kalau rumusnya itu energi sama dengan massa atau benda padat dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Ya, itu sama dengan energi. Itu rumus yang diciptakan oleh Albert Einstein. Nah, lalu apakah energi itu? Nah, kita perlu tahu kan. Jadi terbuat dari apa kebahagiaan, kesedihan, mobil, rumah dan sebagainya. Energi itu tak lain dan tak bukan adalah getaran atau frekuensi dan gelombang atau getaran yang merambat. Jadi dia cuman seperti getaran, cuma seperti ini aja yang merambat. Ya, itu energi. Pada level yang paling halus, dia disebut dengan quark, ya, atau string atau kuanta. Diterima dulu, nanti kalau mau tanya, saya akan berikan sesinya. Lalu apakah quark itu? Apa string itu? String itulah yang disebut oleh para ilmuwan itu sebagai barang asal atau asal muasal dari segala hal. Yang mana quark itu ya sebenarnya kosong, nggak ada wujudnya. Dia cuma bergetar gitu aja, ter seperti itu aja. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya ini struktur atom ya, ada atom itu misalnya jari kita ini kita belah-belah gitu sampai kecil sekali. Jari itu kan bagian tubuh ya, terus nanti ada organ, ada jaringan tulang, ada jaringan kulit, ada jaringan otot. Nah, kalau dibelah lagi nanti kemudian menjadi molekul ya, sel, kemudian lebih kecil lagi menjadi atom. Nah, atom ini ada elektron, neutron, sama proton kan, sama nukleus. Kemudian yang lebih kecil lagi di dalamnya terdapat quark atau yang disebut string tadi. Ya, yang paling kecil yang tidak terlihat. Nah, jadi kita kembali dulu ya. Sebesar apapun ini tadi rumah yang gede, kemudian mobil, kemudian uang, termasuk situasi yang Anda harapkan ya, peristiwa kebahagiaan, kesedihan, kecemburuan, frustrasi, itu semuanya tak lain dan tak bukan adalah energi. Nah, di energi itu adalah struktur dari quark ya, seperti itu. Terbuat dari quark atau string. Kira-kira seperti itu. Frekuensi dan gelombang. Tak lain dan tak bukan hanya itu. Ya, sama. Jadi podo wae. Gelas yang saya pegang ini struktur penyusunnya itu sama persis dengan jari kita, sama persis dengan rambut kita, sama persis dengan kertas, sama persis dengan meja, apapun yang ada di dunia ini termasuk yang tidak terlihat, yaitu perasaan dan pikiran. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau tanya dulu. Yuk. Jangan sampai kita udah jauh terus bingung. Ada yang mau tanya dulu? Lanjut? Lanjut ya. Oke, kita lanjut dahulu. Nah, kuanta atau quark atau string tadi, barang yang paling kecil tadi menyusun segala sesuatu, itu punya beberapa sifat. Ya, mereka tuh punya sifat non-lokalitas. Artinya tidak berada di satu tempat tertentu. Enggak, mereka ada di mana-mana. Ya, seperti udara ini, mereka ada di mana-mana. Terus, dia tidak mengenal waktu. Ya, timeless. Yang ketiga, dia punya prinsip keterkaitan atau entanglement. Ya, itu seperti jadi gini, misalnya quark yang di sini itu dia terikat dengan quark yang ada di New York atau di Las Vegas atau di Brasil atau di Jepang atau di Tokyo, ya, sama. Tuh. Terus quark ini juga memiliki prinsip ketidakpastian, ya, uncertainty. Artinya dia bisa berubah seturut dengan prasangka orang yang mengamatinya. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam.
Oke, supaya teman-teman tidak bingung. Nah, seperti ini ya. Jadi semua unsur itu tadi ya, kalau dibelah-belah semakin kecil cuma jadi seperti itu tok. Cuma seperti frekuensi, getaran. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kemudian dia merambat ya, menjadi gelombang seperti itu. Nah, lalu kita bertanya-tanya nih, Pak, berarti kalau saya ingin dapat kerja itu kan sebuah situasi atau peristiwa di mana saya melakukan sesuatu di sebuah kantor, punya atasan, atau mungkin Pak saya pengen usaha itu berarti saya punya ada barang yang saya jual, atau ada pembeli dan sebagainya. Itu semua kan tersusun dari quark atau string yang disebut sebagai God's particle atau barang asal tadi. Nah, kita pengen tahu kan, di mana kita bisa mengakses yang kecil banget tadi itu supaya kita bisa mewujudkan apa yang kita mau. Ya, sesimpel misalnya mewujudkan baju baru yang kita inginkan atau tiket nonton Coldplay yang kita inginkan karena war-nya itu sangat ketat, misalnya seperti itu. Ya, nah sekarang kita akan menuju bab 2. Teman-teman akan saya kenalkan medan kuantum, yaitu tempat di mana kita bisa mengakses barang asal tadi. Kita bisa mengakses asal-muasalnya semua struktur penyusun barang yang fisik maupun non-fisik. Ya. Oke, selamat malam Pak Hanto, selamat datang. Ya, ini saya sudah di bab 2, pengenalan mengenai medan kuantum, ya, atau quantum field. Nah, para ilmuwan menyebut sebagai quantum field atau defined matrix, ada bukunya ya, teman-teman bisa cek di Gramedia. Bagaimana kita mengakses medan kuantum tadi untuk menemukan God's particle atau barang asal tadi. Ya, medan kuantum memiliki pintu yang dapat diakses melalui gelombang otak alfa dan theta. Saya ulangi, medan kuantum dapat diakses melalui gelombang otak alfa dan theta. Ya. Nah, gelombang alfa itu adalah 7,5 sampai 14 Hz dan theta itu lebih di bawahnya lagi 3,5 sampai 7,5 Hz. Hertz adalah satuan satuan gelombang. Ya, nanti teman-teman bisa belajar. Nah, sebelum kita melatih ya, kita masuk ke medan kuantum, kita perlu sadar dulu nih. Kita perlu sadar bahwa ternyata diri kita ini adalah semesta itu sendiri. Ya, saya mau tunjukkan sedikit dulu ya supaya teman-teman sadar. Ini kan bentuk tata surya ya, bentuk tata surya. Nah, ini bentuk otak kita. Ternyata sama tuh. Ternyata sama dengan ini ada bentuk kacang ya, sama seperti otak. Terus ini ada bentuk apa ini keong ya, yang sama seperti sidik jari kita. Nah, seperti itu. Sama seperti ini juga ya. Tumbuhan ya. Apa hubungannya dengan mendapatkan pekerjaan tadi? Ya, apa hubungannya dengan mendapatkan bisnis baru? Apa hubungannya mendapatkan kenaikan gaji atau jabatan baru? Ya, atau keluar dari permasalahan? Apa hubungannya? Ya. Dengan mengetahui bahwa seluruh hal yang kita inginkan, impikan, dan targetkan atau cita-citakan itu berasal dari partikel yang sama dan tempat yang sama, yaitu di medan kuantum, kita dapat memusatkan seluruh niat dan upaya untuk mendapatkan apapun yang kita mau dengan masuk di medan kuantum dan menggunakan quark seturut keinginan kita. Oke, ya. Jadi apa namanya gunanya supaya kita tahu bahwa yang kita inginkan, impikan semuanya itu berasal dari partikel yang sama, maka kita bisa memusatkan seluruh niat dan upaya untuk mendapatkan apapun yang kita mau dengan masuk di medan kuantum dan menggunakan quark melalui gelombang otak alfa dan theta. Lanjut. Bagaimana caranya? Ya, satu. Nah, ini teman-teman perlu, kalau mau screenshot silahkan screenshot, kalau mau catat silahkan catat ya. Semesta mengabulkan seluruh tujuan yang kita niatkan sesuai prasangka kita, yang kita lepaskan ke semesta bila kita mengizinkannya terjadi dengan cara tertentu. Kembali ke pemahaman yang awal tadi, tubuh kita adalah semesta. Oke, nanti akan nyambung ya, nanti akan nyambung. Saya ulangi ya, nomor 1.
Semesta mengabulkan seluruh tujuan yang kita niatkan sesuai prasangka kita, yang kita lepaskan ke semesta bila kita mengizinkannya terjadi dengan cara tertentu. Nomor 2, semesta mengabulkan apa yang kita vibrasikan paling kuat, bukan apa yang kita inginkan atau tidak inginkan. Contoh, Mas Rizky. Mas Rizky menginginkan hubungan keluarga yang harmonis misalnya. Atau Mas Rizky menginginkan punya pasangan yang harmonis. Itu yang di dalam pikirannya inginkan. Tetapi dalam hatinya yang muncul itu adalah kekhawatiran bahwa dia tidak bisa memiliki pasangan yang harmonis atau mendamaikan. Maka yang terjadi bukan yang pertama. Yang terjadi adalah yang kedua. Karena apa? Yang digetarkan dari dalam hati, yang divibrasikan, itu adalah kekhawatiran. Bukan hanya yang diinginkan atau dia pikir dia inginkan. Oke ya, saya lanjut ya. 3. Energi yang sama saling menggetarkan satu sama lain. Oleh karena itu, semesta memberikan materi dengan getaran yang hanya selaras dengan rasa kita. Selaras dengan rasa kita. Kalau Mbak Mary rasanya itu setiap hari sedih, maka dia akan menemui peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Kalau Mas Popo setiap hari punya rasa khawatir, maka dia akan bertemu peristiwa-peristiwa yang mengkhawatirkan. Kalau Mas Andre setiap hari itu selalu tergesa-gesa, kemerungsung, merasa kurang, merasa harus lebih cepat, bersaing, dan sebagainya, maka Mas Andre akan bertemu peristiwa atau benda yang selalu membuat kurang. Kira-kira seperti itu. Ya. Nomor 4. Segala sesuatu yang nampak kebetulan telah dirancang oleh kita sendiri, bahkan segala hal yang tidak kita inginkan. Nah, bahkan segala hal yang sebenarnya kita benci, yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena itu Anda getarkan terus-menerus, Anda bayangkan terus-menerus, sehingga tadi quark atau string atau getaran tadi mewujud sesuai dengan prasangka dan vibrasi Anda. Kemudian membentuk menjadi massa yang padat atau benda yang padat, dan kemudian muncul di dalam peristiwa hidup Anda. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, silakan. Izin tanya Pak Tim. Silakan Pak Rizky, Mas Rizky. Apakah ini berarti sama aja dengan apa yang kita pelajari di sisi agama kita, Pak, bahwa Ya. kita sebagai manusia itu tidak boleh berprasangka buruk, iri, ataupun kita nggak boleh ini ya Pak berpikir negatif, intinya seperti itu kah? Ya, Mas Rizky, saya akan menjawab begini. Jadi yang kita pelajari nanti akan melampaui bahkan bukan hanya yang kita pikirkan. Tapi kita akan mulai mengenalkan diri kita pada rasa atau pada getaran hati atau emosi. Jadi kalau tadi Mas Rizky bilang bahwa kita tidak boleh punya prasangka yang buruk. Prasangka itu kan hanya mengira-ira toh. Wah, itu nanti gek-gek seperti ini, gek-gek ngono, gek-gek ngene dan sebagainya. Dalam level yang lebih tinggi, prasangka tadi kemudian diwujudkan dalam rasa kekhawatiran, rasa curiga, rasa tidak percaya. Betul nggak? Iya. Betul ya. Nah, itu tadi yang kemudian akan menggetarkan partikel-partikel yang kecil tadi, yang kita sebut quark tadi, kemudian justru mewujud menjadi seperti yang Anda khawatirkan. Kira-kira seperti itu, Mas Rizky. Siap-siap. Oke? Baik ya. Oke, Pak. Iya. Kita lanjut ya. Silakan Mas Popo, monggo. Maaf Pak, bertanya. Tadi Ya, kan silakan. segala yang terjadi dengan kita itu tergantung dari apa yang paling besar dari diri kita yang kita getarkan itu. Yes.
yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana kita mengetahui atau Mm-mm. bagaimana cara kita untuk mengatur apa yang apa yang kita inginkan itu yang menjadi yang kita Yang paling kita mendesak. temui. Iya, oke. Ya, itu aja Mas Bobo. Iya, Pak. Pertanyaannya itu saja ya. Pertanyaan satu itu aja ya. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui rasa kita itu nanti akan mewujud menjadi apa, dan bagaimana cara kita membuat supaya rasa kita yang kita inginkan itu yang terwujud. Kan gitu ya? Benar Iya. ya? Nah, jawabannya itu nanti akan kita latihan ya. Nanti itu ada di workshop ini juga ada, di workshop nomor 2 juga ada, diperkuat dengan workshop nomor 3. Tapi saya bisa memberikan sedikit jawaban clue, yaitu adalah kita perlu sadar rasa. Kita bukan hanya sadar pikir ya, tapi kita perlu sadar rasa. Bagaimana caranya sadar rasa? Yo menemui rasanya setiap hari. Kita tuh kan punya rasa toh. Bagaimana setiap hari kadang-kadang kita merasa, kok saya rasanya hari ini marah ya? Kok saya rasanya hari ini malas ngapa-ngapain ya? Itu rasa. Nah, kita melatih untuk mengingat itu, untuk merasakan itu setiap hari. Kalau kita sudah sadar rasa, kita sudah peka dengan rasa kita sendiri, artinya kita mampu untuk mengarahkan rasa kita menjadi peristiwa-peristiwa yang kita inginkan, betul? Contoh, Mbak Mary, mau rasa berlimpah atau rasa kurang? Halo? Oh, rasa cukup aja, Pak. Mau rasa cukup. Mau rasa tenang atau rasa buru-buru? Tenang. Mau rasa tenang. Nah, itulah yang perlu Anda rasakan sebelum peristiwanya terwujud. Gitu, Mas Bobo. Ya, nanti kita akan belajar caranya. Makanya ini workshop akan menuju ke situ. Ya. Oke ya. Jalan dulu ya. Punten, Pak. Siap. Maaf. Silakan Mbak Mary. Berarti apakah ini sama dengan sugesti ya? Maksudnya Saya vibes yang tidak, kita timbulkan ya, ke saya tidak semesta. terlalu ingin menggunakan kata sugesti ya. Karena sugesti itu, saya tidak menguasai itu yang pertama. Saya tidak menguasai bidang psikologi, karena saya di sini hanya mempraktekkan apa yang saya belajar dari 17 tahun yang lalu. Tetapi kalau saya boleh menjawab apakah itu sama dengan sugesti, ya antara iya dan tidak. Ya, karena kita akan belajar menembus apa namanya, bukan hanya ruang mental, tetapi juga ruang-ruang kesadaran spirit, ya, ruh, rasa itu melampaui itu semua. Kadang-kadang sugesti itu kan dimasukkan melalui kata-kata ya, melalui apa hipnoterapi, melalui itu semua juga menggunakan gelombang otak alfa dan theta. Ya, kita juga akan melalui itu, tapi saya tidak akan menggunakan bahasa sugesti. Kira-kira seperti itu, Mbak Mary. Ya, makasih ya. Lanjut ya. Oke. Energi yang sama saling menarik. Oleh karena itu kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki vibrasi yang sama. Jadi Anda saat ini, Mas Popo, Mas Rizky, Mbak Mary, Mas Andre ketemu saya, kita semua kurang lebih punya vibrasi dan frekuensi yang sama. Kita pasti kurang lebih punya kesukaan dan cara menanggapi suatu peristiwa yang sama. Ya, misalnya Mbak Mary pernah curhatkan kemarin sama saya ada masalah mengenai apa dirinya ya, mengenai emosi dan sebagainya. Saya dulu juga begitu, maka kita sekarang bertemu. Ya. Nah, nomor 6. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Ia hanya dapat berubah wujud. Ia kekal. Ya, oke. Nah, bab 3. Mengenali diri. Mengenali diri artinya kita mengenali semesta karena diri kita adalah semesta. Tadi saya sudah tunjukkan bagian-bagian tubuh kita itu mirip dengan semesta, ya. Dan latihan menemukan kekosongan. Kekosongan ini adalah medan kuantum atau quantum field yang tadi kita akan tuju. Oke. Nah, sebelum itu kita belajar. Ada 6 gelombang otak manusia. Yang pertama adalah gamma, yang paling tinggi. Yang kedua adalah beta, 12 sampai 35 Hz. Beta itu adalah ketika Anda fokus.
Ketika Anda bekerja, Anda menghadap laptop, Anda fokus mengerjakan Excel, atau Anda sedang menghitung uang, Anda fokus, Anda sedang mengurusi surat-surat dokumen ekspor-impor, itu fokus, itu gelombang otak Anda di beta. Nah, kita akan belajar ketiga yang 4 ini, yaitu alfa dan theta. Gelombang otak alfa adalah ketika Anda rileks. Anda rileks, ya, Anda tidak sedang memikirkan masalah, pikiran Anda longgar, Anda duduk tenang, Anda sambil ngopi, ngerokok, itu Anda rileks, itu alfa. Yang selanjutnya adalah theta. Rileks yang lebih dalam, ya, meditatif, sangat tenang, dia menuju ke tidur nyenyak, tetapi tidak tertidur, yaitu theta. Ya, dia sudah mulai menuju ke alam mimpi, itu adalah theta. Nah, kita akan belajar ke situ nanti. Yang kelima adalah delta. Delta itu adalah gelombang otak ketika manusia tidur lelap tanpa mimpi. Nah, ketika delta inilah tubuh manusia kemudian regenerasi, ya, sel-sel diperbaiki, hormon kemudian menjadi stabil kembali, tubuh Anda mengeluarkan HGH, Human Growth Hormone. Tubuh Anda menjadi muda kembali ketika Anda gelombang otaknya adalah delta atau tidur sempurna. Yang terakhir adalah koma atau below setengah hertz. Koma adalah ketika orang sudah hampir meninggal, ya. Biasanya kalau di rumah sakit itu orang dinyatakan koma seperti itulah, itu gelombang otaknya sudah rendah sekali, sudah hampir garis lurus. Nah, bagaimana mencapai gelombang otak alfa ataupun theta supaya kita bisa menemukan yang tadi kita katakan Gauss particle di medan kuantum? Ya, satu, mendengarkan binaural beats atau musik atau instrumen tertentu. Anda buka aja di YouTube, ya, sekarang tuh banyak sekali. Anda buka 432 Hz misalnya, atau Anda buka 571 Hz, atau Anda buka 963 Hz, itu semua bisa mengarahkan Anda untuk ke gelombang alfa atau theta. Ya, atau teman-teman bisa download Alphametic di Google Play, itu juga bisa memandu Anda ke alfa. Atau Anda bisa download Sleep Better misalnya, ya, itu adalah aplikasi-aplikasi yang bisa Anda gunakan berdasarkan penggunaan audio supaya teman-teman bisa ke alfa maupun theta. Yang kedua, puasa. Berpuasa membuat perut lapar, itu menurunkan gelombang otak. Yang ketiga, bangun tidur di subuh hari. Kalau teman-teman yang muslim sholat tahajud, itu syaratnya pasti tidur dulu, toh. Bener enggak? Nah, itu kan dibuat bukan asal gitu. Ya, jadi bukannya Anda syaratnya pokoknya harus tidur. Bukan seperti itu, bukan pokoknya. Jadi Anda disuruh tidur dulu itu supaya ketika bangun jam 4 atau setengah 4 untuk tahajud itu, otak Anda berada di alfa dan theta. Kalau otak Anda berada di alfa dan theta, yang Anda ucapkan, yang Anda doakan, yang Anda getarkan, itu kira-kira mencapai medan kuantumnya akan lebih cepat. Kan gitu ya? Berarti akan bertemu Gauss particle lebih cepat. Berarti akan keinginanmu dan harapanmu akan lebih mudah terwujud. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi ini sebenarnya masuk akal sekali. Kita juga sama, orang Kristen, orang Katolik, dia juga kejawen juga, ya, sama. Mereka juga bangun pasti jam 3, jam 4. Itu pasti. Ya, kemudian bangun udah pas ngantuk-ngantuknya itu, nah itu dia doa. Nah, disitulah gelombang otak theta itu kita masuk ke alam kuantum. Kita ketemu itu, di mana getaran hati kita itu langsung nembak Gauss particle tadi, dia mewujud menjadi massa dan kemudian hadir di dalam kehidupan Anda. Nomor 5, melamun sambil memandang pemandangan alam yang indah. Nomor 4, teknik pernafasan tertentu atau meditasi. Ya, nanti kita akan belajar itu. Kemudian teknik pijat dan relaksasi. Ya, oke. Nah, sekarang adalah tahap latihan. Ya, yang pertama adalah nafas LSD. LSD nanti saya jelaskan. Nomor 2, mendengarkan bantuan musik. Kita juga nanti ada bantuan musik, saya akan putarkan. Menyadari rasa di jantung, tidak menanggapi setiap pikiran yang muncul,
fokus pada rasa dan keheningan, tidak berusaha mencari apapun dan ikuti instruksi saya. Oke. Oke, sekarang kita latihan dulu ya. Nafas LSD. Light, slow, and deep. Bahasa Indonesianya lambat, sedikit, dan dalam. Oke ya. Latihan ya. Oke. Pakai jari kanan. 1. Oke. Anda tekan lubang hidung sebelah kanan. Tarik nafas. Tahan. Tekan hidung sebelah kiri, keluarkan. Sekali lagi ya. Jadi tekan lubang kanan, tarik nafas melalui kiri, ditahan sebentar, tutup kiri, keluarkan melalui kanan. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, tarik. Tahan. Keluarkan. Tarik. Keluarkan. Tarik lubang kiri. Tutup kiri. Keluarkan kanan. Oke. Sekarang kita balik. Sudah lebih rileks kan ya. Sekarang kita balik. Tangan kiri. Tutup kiri, tarik sebelah kanan, nanti keluarnya lubang sebelah kiri. Siap ya? 1, 2, tarik sebelah kanan. Pelan. Tutup lubang kanan, keluar kiri. Tutup kiri, tarik kanan. Tutup kanan, keluar kiri. Tutup kiri, tarik kanan. Tutup kanan, keluar kiri. Oke. Anda bisa melatih itu setiap saat, ya, setiap waktu, kapanpun ketika Anda merasa sedang emosi, ketika Anda merasa sedang terburu-buru, ketika Anda sedang sedih, ketika Anda sedang stres, ya, stressful, merasa kok gagal, beban hidup ini tinggi dan sebagainya, Anda bisa melakukan itu, ya, dan Anda akan mulai menyadari perubahan, ya, detak jantung Anda mulai melambat, pikiran Anda mulai tenang, rasa Anda mulai stabil. Setidaknya itu dulu. Setidaknya itu dulu, ya. Oke, saya akan sharing audio. Saya berharap lampu di kamar Anda coba diredupkan. Kalau mau dimatikan, silahkan dimatikan. Ya, kalau teman-teman pakai headset akan lebih bagus. Ya, Mas Popo kalau ada headset pakai headset, kalau enggak apa-apa. Sebentar. Punten maaf Pak, saya lagi ada di luar lagi nganuin bocil. Oh iya, enggak apa-apa Mbak. Tadinya sudah Enggak apa-apa, ini ya, cuman untuk menambah ini aja. baik Pak, nggak Oke, bisa dimatikan. enggak apa-apa. Apakah sound-nya sudah terdengar? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, kita akan berlatih untuk masuk ke gelombang alfa maupun theta. Teman-teman bisa mengikuti suara saya sambil memejamkan mata. Anda bisa duduk bersandar. Anda bisa juga terbaring. Ya. Rileks, kaki dirilekskan, tangan dirilekskan.
Sambil mata terpejam, Anda tarik nafas melalui kedua hidung Anda, pelan, pelan dan ditahan sebentar. Keluarkan. Anda merasa kepala Anda rileks. Tarik nafas. Tahan sebentar. Keluarkan. Sambil terus bernafas dan mengeluarkan dalam tempo yang sangat lambat, Anda pusatkan perhatian ke bahu Anda. Terima rasa yang Anda rasakan dalam bahu Anda. Apakah mungkin penat? Apakah dia mungkin ringan? Tarik nafas dan kemudian lepaskan kepenatan bahu Anda bersama nafas Anda. Sekarang pusatkan perhatian Anda di antara alis Anda. Rileks saja. Tarik nafas. Dan keluarkan. Rasakan rongga di antara kedua mata Anda, di dahi Anda. Rasakan kegelapan yang ada di sana. Terus tarik nafas. Pelan, panjang, dan keluarkan. Sekarang pusatkan perhatian Anda pada tenggorokan Anda. Rasakan sensasi yang ada di sana. Tarik nafas. Dan lepaskan. Sekarang letakkan tangan kiri Anda, telapak tangan kiri Anda pada jantung Anda, dan telapak kanan Anda pada ulu hati Anda. Tarik nafas. Dan lepaskan. Badan Anda terus rileks. Tubuh Anda terus rileks. Detak jantung Anda mulai melambat. Apabila ada pikiran-pikiran yang mampir, terima saja. Tersenyumlah pada jantung Anda. Ucapkan dalam hati, terima kasih jantungku. Terima kasih telah menemaniku setiap saat. Terima kasih jantungku. Tarik nafas. Dan lepaskan. Rilekskan bahu Anda. Sekarang kita fokus pada perut kita. Tarik nafas. Dan rasakan sensasi pada perut kita melalui telapak tangan kita. Dengarkan detak jantung Anda dan dengarkan lambung Anda, hati Anda juga ikut bergerak. Usus Anda juga ikut bergerak. Getaran-getaran dan sensasi yang terasa di tangan kanan.
Tetap tarik dan keluarkan. Sekarang dalam waktu 5 menit ke depan, dengarkan musik yang saya bunyikan sambil tetap memegang jantung dan ulu hati dan tetap bernafas pelan. Tetap rileks, tetap nafas, tetap memejamkan mata. Baik, kita akan mulai grounding. Tangan di jantung sebelah kiri dan tangan sebelah kanan kita letakkan pada paha kita. Perhatian kita pusatkan kembali ke wajah kita atau ke hidung kita. Tarik nafas, keluarkan. Ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Malam hari ini kami bisa menyelami kekosongan, kami bisa menyelami alam semesta, yaitu diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, matur nuwun Gusti, kami bisa mengenali pribadi kami sendiri.
3, 2, 1, buka mata. Oke. Oke, great. Lampu boleh dinyalakan kembali. Saya ke ya. Oke. Mas, wah ini Mas Popo kebablasan itu. Halo, Mas Popo tidur. Nah, ya. Oke, Mbak Mary. Gimana Mbak Mary? Cuma 9 menit, 10 menit tadi kita itu menyusuri kekosongan, melatih nafas, mengenali diri kita. What do you feel? What did you feel? I feel like so calm. Oke. Then I feel since my foot up to my body, up to chest, and then I feel like strum, Oke. seperti kesetrum gitu, seperti ada Oke. storm. Sensasi ya. Ya, Oke, good. Kira-kira teman-teman, ya kalau pas kita stressful, pas kita merasa marah, dengan cara yang sederhana seperti tadi aja kan sudah lumayan ya untuk menurunkan tensi dan ketegangan diri kita gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman masuk ke state alpha yang below, yang rendah. Jadi menuju ke theta. Ya. Itu sudah lumayan. Nah, sekarang kan kita baru latihan sekali. Kalau teman-teman melakukan seperti itu rutin sebelum tidur, ya, sebelum tidur dan menikmati pada saat subuh atau mungkin atau mungkin siang hari pada saat beristirahat gitu di kantor, saya rasa teman-teman akan terampil untuk masuk ke gelombang otak theta dan kemudian masuk ke medan kuantum, ya. Nah, kita lanjut ya. Oke. Ini yang akan menjawab pertanyaan Mas Popo tadi. Jadi, gimana Pak supaya vibrasi saya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu? Ya, gimana supaya saya hanya mendapatkan peristiwa yang benar-benar sebenarnya saya inginkan, bukan yang tidak saya inginkan. Jawabannya di bab 4 ini, yaitu ilmu penciptaan atau manifestasi. Ya, oke. Manifestasi disebut juga proyeksi atau pembentukan atau penciptaan atau proses mewujudkan. Ya, manifestasi keinginan, harapan, impian, niat apapun itu sama apa namanya? Isinya tapi beda namanya ya. Sama kayak lemper, terus apa? Lepet, ya, armarem yang terbuat dari nasi itu ketupat, lontong, itu semua sama ya. Keinginan, harapan, impian, niat podo wae. Nah, kita akan mewujudkan melalui proses ini tadi, penciptaan. Apa saja yang akan diwujudkan? Sekarang teman-teman tulis ya di buku yang latihan itu ya atau di HP terserah. Kalau bisa di kertas ya. Teman-teman mau mewujudkan sesuatu yang tangible, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Ya, mau mewujudkan pekerjaan boleh, mau mewujudkan uang boleh, ya, rumah, kendaraan, ijazah, tanah, mau mewujudkan pasangan yang belum menikah atau anak silahkan. Dan yang kedua adalah intangible, yang tidak kelihatan. Mau mewujudkan perasaan cinta, mau mewujudkan suasana gembira, atau ingin persetujuan dari bos, atau kepercayaan dari anak buah, ya, atau ide-ide, atau sekedar rasa percaya diri, silakan. Ya, atau mungkin Mbak Mary, saya ingin rasa damai, saya ingin emosi saya stabil, ya seperti itu. Mas Rizky, saya ingin di pekerjaan saya lingkungannya itu positif, keuangannya stabil, misalnya seperti itu. Silakan, ya apapun. Nah, sekarang kita akan bagaimana nih mewujudkannya menggunakan cara tadi kan ya, masuk ke medan kuantum tadi. Kalau
teman-teman itu punya keinginan, biasanya kan kita fokusnya kepada kerja panca indera ya. Betul ya? Jadi kalau ingin kerja kan bikin lamaran, update CV, latihan wawancara, baca buku pengetahuan, latihan nego gaji, gitu. Survei lapangan, survei saya mau ngelamar ke perusahaan A nih, perusahaan A ini apa sih kira-kira omsetnya berapa, bergerak di bidang apa aja dan sebagainya. Mempercantik diri atau beli baju, dasi baru dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar kerja hati. Kalau sudah kerja panca indera, kita kemudian ada kerja hati. Nah, ini dia. Bagaimana kerja hati itu? Yaitu memberdayakan rasa. Ya, tadi yang berkaitan dengan pertanyaannya Mas Popo. Ya, vibrasi atau getaran. Ini memberdayakan rasa. Nah, caranya adalah melalui doa. Doa ini ada kepanjangannya ya, yaitu direction, obedience, dan acceptance. Boleh di-screenshot, boleh ditulis. Ya, tak ulangi ya. Jadi kita mau berusaha mewujudkan sesuatu, manifestasi, mewujudkan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan dengan kerja hati. Kerja hati itu adalah memberdayakan rasa. Bagaimana memberdayakan rasa itu? Menggunakan doa. Direction, obedience, acceptance. Kita akan pelajari satu persatu. Direction. Oke. Direction to direct atau mengarahkan atau memusatkan. Niat. Menentukan niat. Bila kita tahu apa yang kita inginkan, kita sudah setengah menuju atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebanyakan dari kita itu teman-teman bukan tidak bisa mewujudkan niat, tapi teman-teman itu sebenarnya bingung yang dimaui apa. Ya toh? Coba diteliti di hatinya masing-masing itu. Kita tuh sebenarnya bingung, misalnya kita ada masalah dengan pasangan kita. Kita tuh bingung mau gimana toh sama dia ini. Kan gitu. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita latihan. Niatmu apa? Tulisan. Kejelasan niat itu yang menjadi dasar doa kita. Kan tadi kita berusaha untuk masuk ke medan kuantum untuk bertemu gas partikel kan, bertemu dengan quark atau string tadi, mau kita bentuk menjadi sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan gitu. Lah kalau teman-teman bingung itu tak bentuk apa ya? Akhirnya orang dadi-dadi. Tidak mewujud ya, tidak apa istilahnya? Tidak memanifestasi dalam kehidupan. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman tuliskan di buku. Kalau yang pengen pekerjaan ya dituliskan. Pekerjaan apa yang teman-teman inginkan? Jabatannya opo? Gajine piro? Berapa? Di mana posisinya, letaknya? Di mana hotelnya? Sebagai apa? Kalau yang bergerak di ekspor mungkin mau kemana? Ya mau ekspor bidang apa? Mau yang sebesar apa skalanya? Coba ditulis. Sambil dirasa-rasa. Sambil dirasa-rasa. Bener nggak ini yang saya inginkan? Bener nggak ini? Coba ini dulu. Coba dilatih dengan yang ringan-ringan dahulu. Ya, ini cuma contoh ya. Untuk pekerjaan ini cuma contoh. Teman-teman yang lain mau yang niat yang lain silahkan. Saya ingin punya pekerjaan di mana saya bisa di rumah terus misalnya. Monggo, tulis. Ya. Karena ada di situ, di mana letaknya. Oh, di kota tempat saya lahir atau di kota di mana rumah saya ada misalnya. Tidak apa-apa. Latihan. Ya, itu adalah direction atau mengarahkan, memusatkan. Nah, sekarang yang kedua, obedience atau conformity, kemantapan, penegasan. Menggunakan rasa saat berdoa dan mewujudkan rasa itu dalam visualisasi. Sehingga memiliki rasa mengalami pada level kuantum, maupun walaupun belum mengalami pada level materi atau benda padat. Saya ulangi ya. Jadi kita akan menggunakan rasa dalam berdoa
dan mewujudkan rasa itu dalam visualisasi, sehingga memiliki rasa mengalami pada level kuantum, walaupun belum mengalami pada level materi. Contoh, nah ini tuliskan di buku. Bagaimana rasanya bila pekerjaan itu datang? Contoh Mas Popo, pengen kerja apa Mas Popo? Saya mau tahu. Mas Popo kuliah di mana? Saya sekarang kuliah di Universitas Pelita Bangsa di daerah Oke. Bekasi. Oke, misalnya nanti kalau bekerja pengennya kerja apa? Untuk saya mungkin untuk secepatnya saya ingin bekerja di Apa? satu perusahaan di kawasan Bekasi. Kawasan Bekasi. Oke, berarti itu posisinya toh. Posisinya di Bekasi. Pokoknya pengen di Bekasi. Iya, Belum tahu nih perusahaan apa, sebagai apa belum tahu. Yang penting saya pengen kerja di Bekasi, itu dulu kan. Nah, itu digali. Kenapa toh pengen kerja di Bekasi itu loh? Rasanya bagaimana kalau kerja di Bekasi? Mungkin Mas Popo itu, oh rasanya itu enak. Kalau saya kerja di Bekasi, saya bisa ketemu orang tua saya nggak harus pergi jauh-jauh, saya merasa damai di kota ini, teman-teman saya banyak di sini. Itu digali. Paham ya? Ngerti ya, Mas Popo ya? Oke. ngerti Pak. Mas Rizky, saya mau tanya nih. Mas Rizky punya niat yang mau diwujudkan enggak? Punya Pak pastinya. Boleh di-share? Untuk level lebih tinggi dalam pekerjaan Pak, Oke, yaitu berarti dalam jabatan ya. posisi, iya, Posisi FC, Financial Controller. lebih malah MC, Oh, berarti GM ya? iya, KM Oke. dulu ya Pak mungkin ya, Ya. yang di Oke, nggak bawahnya apa-apa. GM ya. Iya. General Manager. Mas Rizky membayangkan, bagaimana sih kalau saya itu jadi GM? Kalau saya jadi EAM misalnya. Rasanya neng ati itu ketika saya pakai jas seperti itu, nama saya tulis dalam kartu nama Rizky Perdana, General Manager. Itu rasanya bagaimana? Apa bangga? Apa seneng? Apa gembira? Apa terharu? Nah, itu dirasakan. Kemudian itu kan saya tuliskan di situ. Seperti apa sih gambaran tempatnya? Seperti apa gambaran atasanmu nanti yang kau inginkan? Bagaimana rasanya tugas-tugas yang kalian impikan dengan jabatan yang kalian mau? Itu ditulis, ya, dirasakan. Oh, nanti kalau saya itu jadi GM itu, rasanya itu nanti saya itu akan mengkoordinasi sekian orang, seperti ini loh gambaran saya di dalam pikiran saya. Kira-kira seperti itu. Oh, nanti kantor saya itu akan seperti ini loh ketika saya itu GM itu. Kira-kira akan seperti ini. Saya hias dengan lukisan seperti ini dan sebagainya. Nah, itu harus jelas. Itu kudu clear. Ya. Kalau bisa itu diulangi setiap hari. Harus sama. Podo. Oh, saya pakai jas warna ini, dasi saya ini, saya berdiri di sini sebagai seorang GM. Ya, saya bekerja di Bekasi, saya akan melewati jalan ini setiap hari, naik ini sampai di sini dan sebagainya. Itu adalah obedience atau conformity. Ya, penegasan. Lanjut ya. Yang terakhir adalah acceptance. Jadi setelah diarahkan, kemudian ditegaskan atau dirasakan, terakhir adalah diterima. Penerimaan, rasa menerima, merasakan syukur di dalam hati, karena di level kuantum kita yakin dan teguh bahwa apa yang kita niatkan dan kita tegaskan itu sudah terjadi. Bukan sedang terjadi, bukan akan terjadi, tetapi sudah terjadi. Kalau Anda bisa punya rasa seperti itu, tinggal menunggu waktu, apa yang Anda niatkan itu hadir di dalam kehidupan realita Anda, kehidupan 3 dimensi ini. Kenapa? Karena setiap yang kita niatkan itu sudah terjadi di level kuantum. Itu sudah ada.
barangnya wis ono, Mas. Ketika Mas Rizky berpikir saya ingin jadi GM, itu di level kuantum Mas Rizky sudah jadi GM. Jebret. Karena partikel tadi punya prinsip uncertainty dan timeless, benar ya? Yang di awal tadi ya, gas partikel itu, kuanta tadi memiliki prinsip-prinsip ketidakpastian dan juga tidak punya waktu deh. Ketika Anda ciptakan jebret gitu dalam bayangan Anda, pakai rasa, di level kuantum dia sudah ada. Tetapi perlu kita tarik dan hadirkan di masa kini yang kita sekarang hadapi atau jalani. Oke ya. Nah, tuliskan di buku. Rasa syukur itu kan pasti pakai terima kasih toh, ya. Jadi ketika berdoa itu terima kasih Tuhan atas pekerjaan baru ini. Saya sudah bekerja di perusahaan titik-titik di Bekasi. Terima kasih Tuhan, aku diterima bekerja sebagai hotel manager. Syukur, alhamdulillah Tuhan, sekarang gajiku 20 juta misalnya. Ya, syukur Tuhan, letak kantor saya bekerja itu di Bekasi. Terima kasih Tuhan, atasan baru saya nanti luar biasa bijaksana, misalnya gitu. Nah, itu adalah menerima hasil dari niat dan penegasan kita. Ya, sambil dirasakan di dalam hati. Nanti kita akan latihan nanti. Ya, kita akan latihan. Nah, direction, obedience, acceptance, kita singkat kembali menjadi doa, itu dimaksudkan untuk apa? Saya mau tanya Mas Andre, Pasca Ginting. Mas Andre Kristen ya? Iya, Pak. Kalau Anda berdoa itu maksudnya untuk apa, Mas? Doa itu maksudnya untuk rasa syukur, rasa berterima kasih kita. Satu, rasa Dan syukur, rasa terima kasih. Kalau kita punya pengharapan atau punya permintaan, Anda memaksudkan permintaan itu supaya apa? permintaan itu supaya bisa dapat dikabulkan. Supaya terkabul. Kebanyakan orang seperti itu. Iya. Mbak Mary kalau berdoa maksudnya untuk apa? Agar berubah menjadi baik, baik dari suasana maupun kondisi dari Ya. kemarin. Oke, berarti ada rasa penyesalan juga dalam doa, toh? Permohonan maaf, ya, benar ya, permohonan ampun, itu ada ya dalam doa ya? Ya. Nah, Karena berkaitan ada, dengan ya, karena berkaitan ada dengan doa. yang Gimana, Mbak? Sorry. karena kita kan tidak bisa bertindak sesuai apa yang kita maukan. Kadang ada kesalahan, kadang ada celah menurut kita saat kita introspeksi. Suaranya agak putus-putus, Mbak. Oh, Enggak apa-apa. iya. Terkadang ada penyesalan ataupun ketika kita introspeksi di tengah malam kan, Ya. tidak semuanya sempurna sesuai apa yang kita inginkan. Iya. Nah, oke. Tanpa mengurangi rasa hormat ya pada Mbak Mary, Mas Andre, Mas Popo, Mas Rizky, boleh nggak saya memberikan satu apa ya, pemahaman baru. Satu pemahaman baru, satu prinsip baru. Jadi kalau Anda berdoa, kita kembali lagi ya ke prinsip energi ya. Vibrasi yang Anda getarkan akan mewujudkan peristiwa yang serupa dengan vibrasi Anda. Betul ya? Oke ya. Satu itu. Dua, energi yang sama akan saling tarik menarik. Kalau Anda berdoa, terus dalam doa Anda itu Anda rasakan rasa apa namanya bersalah, ya rasa bersalah. Aduh, aku salah, aku menyesal, aku bersalah. Ketika kira-kira peristiwa yang Anda hadir nanti sama nggak? Akan membuat Anda lebih bersalah lagi. Lah, itu perlu disadari. Merasa menyesal itu perlu, tapi dalam hal ini doa itu dimaksudkan bukan supaya doa itu terkabul, bukan. Yang kita inginkan, yang kita harapkan, doa dimaksudkan untuk kita lepaskan, untuk kita rilis, untuk kita ikhlaskan
untuk kita kembalikan pada Tuhan yang memiliki segalanya. Entah itu nanti harapan Anda akan terkabul ataupun tidak terkabul. Nah, tolong ini di garis bawahi dulu. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak mengharap itu terkabul, tidak. Karena kita sudah merasa bahwa doa itu sudah terwujud. Benar enggak? Jadi kita nggak berharap lagi, Tuhan, saya mohon doa saya itu dikabulkan. Bukan. Tapi Tuhan terima kasih, puji syukur bahwa apa yang saya inginkan itu sudah terjadi. Sudah saya rasakan dalam hati saya. Selanjutnya, doa itu kita lepaskan. Dah, terserah Tuhan, ini mau terkabul atau tidak. Terserah. Kira-kira sampai di sini ada yang mau tanya dulu enggak? Supaya jelas dulu ini sebelum kita latihan. Oke? Clear ya? Clear. Lanjut ya. Setelah melakukan 3 langkah doa, maka sebagai kerja hati yang paripurna, kita perlu melakukan releasing. To release, melepaskan, mengikhlaskan, merelakan seluruh proses penciptaan kepada Yang Maha Pencipta, ya, sangkan pareneng dumati, Yang Maha Mencipta, Yang Maha Memiliki, menyerahkan segala urusan padanya. Itu adalah langkah paripurna. Oke? Oke ya. Ucapkan dalam hati. Ya, ucapkan dalam hati sambil latihan sekarang ya. Atas seizin Tuhan, aku mengizinkannya terjadi. Terima kasih Tuhan, aku relakan semuanya seturut rencanamu. Selesai. Clear. Udah, habis itu Anda besoknya jangan bingung lagi. Saya diterima enggak ya? Jangan. Karena sudah terjadi gitu loh, ya. Jangan di ini lagi. Udah biarin. Wes, enggak usah dipikirin. Lah nanti dalam doanya di subuh hari ataupun di sore hari dirasakan lagi. Oh, sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Atas izinmu, aku mengizinkannya terjadi. Aku relakan semua seturut rencanamu. Selesai. Ada yang mau tanya dulu? Silakan. Saya tak pesen es teh dulu ya. Punten, maaf semuanya. Ya, silakan Mbak Mary. Baru mengerti berarti realisasi dalam kalimat Pesen es teh. bersyukur, Ya. ikhlas, Manis. tawakal. Kantor. Ya, itu Mbak Mary. Ya, Itulah. Ikhlas tawakal itu kan sebenarnya. Tawakal itu kan terserah Tuhan mau gimana kan sebenarnya itu toh. manut ae. Manut toh. Nah, Ya, tapi kita seringnya manut atau enggak manut? seringnya melawan arus. Iya. Iki lo pengenku. Ya itu kan Aku manusiawi nggak ya. mau begini. Ya. Itu manusiawi. Nah, makanya kita boleh punya rencana apapun yang detail. Itu harus detail, kita tulis detail. Saya pengennya tuh istri yang seperti ini. Cocoknya rasa saya kayak gini loh, suami saya itu seperti ini. Cocoknya itu rumah saya yang modelnya seperti ini loh Tuhan. Nah, dirasa-rasa kayak gitu seneng. Mas Andre juga, bulan depan ini Tuhan, saya pengen punya revenue segini. Nah, ditulis. Setelah dirasakan, terima kasih Tuhan, revenue-nya sudah terwujud. Nanti saya dapat dari corporate sekian, dari bangket sekian, dari wedding sekian, sekian. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun, aku mengizinkannya terjadi, semuanya terjadi seturut rencanamu. Aku relakan, aku lepaskan. Selesai. Seperti itu terus. Ya, seperti itu terus dalam doa. Ya. Mas Hanto, baru sadar kalau harusnya seperti yang saya ketahui malam ini. Dijalankan dulu saja, Mas Hanto. Ya, dijalankan dulu, Pak Hanto. Coba nanti setelah dijalankan itu, apakah
efeknya itu akan lebih bermanfaat atau tidak ya. Karena apa yang saya sampaikan ini menjadi tidak relevan kalau teman-teman itu tidak teman-teman itu tidak melakukan, tidak melatih ya. Itu. Jadi kalau teman-teman nanti melatihnya sudah terampil dalam menggunakan rasa dan seperti itu, nanti akan mengalami sendiri ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang saya berikan tugas ya. Saya berikan tugas, nanti kira-kira enaknya kita Rabu atau Kamis ya, kita ketemu lagi ya. Ini kan baru cuman sedikit orang toh kita ini. Kita cuman ber-1, 2, 3, ber-6 aja ini. Ya, ada Pak Hanto, Mas Rizky, Mbak Mary, Mas Andri, sama Mas Popo. Rabu atau Kamis enaknya? Coba tulis di chat. Tulis di chat. Rabu. Kamis. Ada yang Kamis, ada yang Rabu. Saya mau voting dulu. Silahkan tulis di chat. Oke, Rabu 1, Kamis 1. Siap. Ini Mas. Makasih Mas Budi. Oke. Mari. Maaf, Pak. Rabu 2, Kamis 1. Minum ya. Bapak. Ya Mas Popo, gimana? Eh, mungkin untuk hari Rabu atau Kamis kan untuk pertemuan tetap dilakukan malam hari ya. Ya. Mungkin untuk Rabu atau Kamis depan, kalau Rabu atau Kamis mungkin saya tidak bisa Pak, karena saya memang mahasiswa, tapi untuk posisi sekarang saya sudah bekerja Pak. Oh, oke. Berarti kita minggu aja ya, kan enak ya. Setiap minggu ya, pasti Iya, Pak. bisa ya. Deal ya, semua setiap minggu ya Pak Anto. Nanti kita ketemu seminggu lagi. Siap. Oke, Jos. Nah, tapi tolong latihannya dilatih ya. Nah, ini kalau bagian latihan itu kadang-kadang terus orang tuh males itu loh. Itu yang kita ya sebenarnya itu untuk Anda juga ya. Tapi saya harap teman-teman mau. Nah, latihannya seperti ini, nggak susah. Latihannya gampang. Teman-teman milih 2 di antara 4. Milih 2 di antara 4. Cara. Ya. 1, visualisasi mirroring. Nanti saya jelaskan ya. 2, scripting afirmasi. 3, melakukan aktivitas seolah-olah. 4, puasa dan bersedekah. Milih 2 di antara 4. Boleh milih nomor 1 dan 2. Boleh milih nomor 2 dan 3. Boleh memilih nomor 1 dan 4, terserah. Dicatat dulu, di screenshot. Ya, nanti tak jelaskan. Oke. Nah, ini visualisasi dan mirroring. Ya, caranya. Kalau Anda pengen bekerja, ya, atau Anda pengen naik jabatan, atau apapun, pasang foto di laptop Anda, foto Anda seolah-olah bahwa Anda itu sudah bekerja atau sudah naik jabatan. Kalau Mas Popo, saya pengen bekerja di Bekasi. Atau Mas Popo, saya pengen dapat nilai IPK sekian, misalnya gitu ya. Pasang foto Anda di laptop, kemudian foto Anda itu sampingnya Anda edit. Pakai IPK berapa, Anda sudah wisuda, menerima ijazah. Kan sekarang banyak toh, pakai Canva, pakai apa. Silahkan diedit sendiri. Mas Rizky, saya pengen jadi GM, pengen jadi EAM. Pasang foto Anda, di situ sampingnya ada kartu nama, Anda bikin sendiri. Rizky Perdana, General Manager, hotel apa, terserah. Pasang di laptop. Kalau malu pasang di laptop, pasang di HP. Pasang di pintu tembok kamar, pintu kamar. Di print, yang gede, tempel. Itu visualisasi mirroring. Ya. Yang kedua, bayangkan Anda mengenakan seragam kerja atau baju kerja, Anda berangkat ke kantor, membuka laptop atau perangkat kerja. Ini membayangkan kalau Mas Rizky sudah naik jabatan, itu nanti bajunya seperti apa, ruang kantornya bagaimana, kursinya bagaimana.
Yang ketiga, bayangkan kegembiraan ketika menerima gaji sesuai dengan yang Anda harapkan ya, situasi kantornya. Terus kemudian pasang foto di HP Anda, ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, visualisasi mirroring ini Anda bisa memvisualisasikan pada saat subuh hari ataupun pada saat maghrib atau sebelum tidur. Silahkan Anda lakukan. Ya, pakai apa tadi? Pakai suara atau binaural beats yang saya sudah anjurkan, 432 Hz, ya, 963 boleh, atau 471 boleh, ya. Anda cari di YouTube banyak, ya, atau Alfamatic di Google Play boleh. Oke? Sambil Anda melatih nafas tadi ya, LSD tadi, sambil Anda membayangkan atau visualisasi. Yang kedua, scripting. Jadi Anda bangun di subuh hari, lalu lakukan sholat tahajud atau doa novena, atau yang Katolik ya, atau doa apapun, seperti apa itu, masa teduh itu. Kemudian tuliskan di buku niat-niat yang tadi Anda sudah sempat tuliskan. Anda tulis saja. Ya, terima kasih, ya rasakan dengan segenap hati, terima kasih saya sudah menjadi GM. Terima kasih, saya sudah bekerja di satu perusahaan di Bekasi. Perasaan sudah menerima dan sudah mengalami sambil menulis. Rasakan kegembiraan dan rasa senang yang timbul dan tuliskan sampai merasa cukup. Pak, berapa kalimat? Terserah. Mau 10 kali, mau 20 kali, mau cuma 5 kali. Yang penting adalah rasanya dan niatnya. Berikutnya, melakukan aktivitas seolah-olah. Nah, ini yang saya tuliskan di sini untuk yang belum bekerja ya. Bangun di pagi hari dan bersiap-siap berdandan seperti hendak ke kantor. Kalau Mas Rizky pengen jadi GM, ketika Mas Rizky di kantor, Mas Rizky mengamati GM saya itu kalau pagi hari ngapain. Saya tiru. Mungkin kalau morning briefing jam 8:30, Mas Rizky masuk ruang briefing jam 8 seolah-olah mimpin briefing. Nah, itu adalah melakukan aktivitas seolah-olah. Kalau mau berani lakukan itu, Mas Jos. Neng aja ngantek konangan dikira wong edan, Mas. Ya toh. Masuk ruang briefing, selamat pagi. Silakan dari akunting, DRR, enggak ada orangnya di situ, terus tahu-tahu ada PA masuk bersihin karpet. Bapak sudah gila. Dilapor ke ARD, ya. Nah, itulah tantangannya. Melakukan aktivitas seolah-olah itu tantangannya adalah diejek orang. Karena Anda berpura-pura. Saya dulu sering gitu, Mas, soalnya. Saya kalau salaman sama orang, gitu ya. Lah aku wis GM. Padahal belum. Aku wis GM, Mas. Sering saya ngomong seperti itu, Mas. Ya sekarang jadi GM beneran. Loh Pak, kalau cuma seperti itu berarti semua orang bisa jadi GM. Ya enggak juga nyatanya. Oke, sing ora dadi ya, Mas. Banyak juga yang enggak jadi gitu. Iya toh, bener enggak? Banyak juga orang yang gagal. Ya, selain daripada mungkin memang mereka tidak ingin jadi GM, tapi banyak orang yang tidak sampai GM meskipun mereka ingin. Itu harus kita pahami. Ya. Oke. Berkaca pada cermin selama 5 menit sambil mengatakan di depan cermin. Saya, Popo Hartopo, bekerja di salah satu perusahaan di Kota Bekasi. Terima kasih Tuhan, saya merasakan syukur. Saya Rizky Perdana, saya sudah bekerja sebagai General Manager di Hotel ABC. Terima kasih, saat ini saya sangat menyukai pekerjaan saya. Boleh? Saya Mary, saya bekerja di salah satu perusahaan ekspor. Saat ini saya merasa emosi saya sangat stabil. Saya menjadi orang yang bermental matang, dewasa. Saya sangat tenang dan bahagia. Di depan cermin. Ya, 5 menit. Dicoba dulu ya, dicoba dulu. Jangan merasa wah ini saya jadi orang gila ini. Enggak, ya. Dicoba dulu. Rasakan kegembiraan dan rasa senang yang timbul dan pergilah keluar rumah dan temukan tempat yang nyaman. Ini untuk orang yang tidak bekerja, yang belum bekerja ya. Nah, saya menyarankan mereka untuk pagi-pagi itu seolah-olah berdandan dan berangkat
ke kantor. Ya, naik KRL atau naik motor, terserah. Lanjut. Puasa dan bersedekah. Gampang ya? Sudah tahu caranya kan? Puasa kan seperti apa. Lakukan puasa, apapun. Mau Senin Kemis boleh, mau puasa Daud boleh, mau intermittent fasting juga boleh. Dan upayakan memberi bantuan pada siapapun. Tidak harus dalam bentuk uang. Ya, dapat dalam bentuk tenaga, pikiran, bahkan benda maupun pekerjaan. Oke, nah selain itu, selain kerja hati yang berupa doa, ya, kita ini dituntut untuk selalu sadar, ya, supaya hati itu bisa selalu aware. Nah, kesadaran itu ada 3, kesadaran pikir, kesadaran tubuh, dan kesadaran rasa. Dengan cara apa kita melatih 3 kesadaran ini supaya kita berada dalam level yang tinggi setiap saat atau selalu sadar, ya. Selalu sadar, rasa itu tadi yang paling penting. Yang pertama, untuk kesadaran pikir atau logika, ya, Anda menggunakan agenda atau reminder. Jadi kadang-kadang kita ini punya niat, tapi kita lupa dengan niat kita. Nggak kita rawat gitu loh. Ngerti nggak? Iya toh? Kita terlalu asik. Mas Rizky udah asik sebagai CA, sebenarnya pengen jadi GM, tapi karena pekerjaannya tuh setiap hari jadi CA, terus lali. Lali nek jane pengen jadi GM gitu. Ya. Nah, pakai agenda, pakai reminder. Tulis di reminder setiap seminggu sekali. Rizky Perdana, kamu adalah seorang GM. Oke, kelingan. Rizky Perdana, kamu bekerja di hotel bintang 5. Itu adalah reminder. Ya. Nah, seringlah bertanya pada diri sendiri, ya, berhitung, berencana, membaca buku. Itu semua adalah bentuk cara kita supaya pikir dan logika kita tetap seturut dengan niat-niat kita. Yang kedua, kesadaran tubuh. Ini juga penting. Kalau tubuh Anda tidak mendukung niat-niat Anda pasti akan lepas dan tujuan Anda pasti akan tidak tercapai. Yang pertama, olahraga. Ya. Mimpi apapun itu kalau tubuh kita nggak sehat nggak bisa, Mas. Ya. Kamu mau stabil secara emosi, tapi kalau hormonmu nggak pernah stabil, nggak bisa, Bu Mary. Kalau kimia otakmu itu selalu rusak, dopaminnya berlebihan, nggak bisa, Bu Mary. Kita nggak bisa. Pasti kita akan emosional terus. Entah itu seneng banget, entah itu sedih banget, entah itu marah banget. Ya, maka olahraga menjadi penting supaya tubuh kita rileks. Kalau tubuh rileks, hormonnya tidak melonjak. Ya. Yang kedua, menatap matahari pagi sambil terpejam. Ini juga penting untuk kesadaran tubuh dan syaraf. Untuk mendukung niat-niat kita. Kenapa menatap matahari pagi itu penting? Ada yang tahu enggak? Tidak ada? Vitamin D-nya, Pak. Vitamin D. Ya, vitamin D ada hubungannya ini. Satu, yang paling mudah ya, vitamin D itu menyebabkan emosi kita stabil, mood kita stabil. Jadi orang itu enggak mudah lupa, enggak mudah putus asa, gitu loh. Kita kalau punya niat itu kan pengennya niatnya itu kan teguh kan. Dalam sepanjang tahun itu benar-benar teguh, kita pengen jadi ini, setahun ini tak gondeli, aku pengen mencapai itu. Nah, kalau mood kita itu stabil setiap hari kan lebih akan tercapai toh daripada tidak toh. Karena kita gigih. Nah, yang kedua, matahari itu membuat kelenjar pineal kita sehat. Kelenjar pineal itu letaknya di tengah-tengah kepala. Di bawah otak persis. Ya. Nah, itu yang menjadi pangkal visi kita atau intuisi kita. Kalau kita menatap matahari pagi, kelenjar pineal kita akan sehat. Ya. Yang ketiga, merawat diri, makan sehat, tidur teratur, tanggap bila merasa sakit, ya, bermain musik atau menari, itu kita sarankan. Yang terakhir, kesadaran rasa. Ya, supaya niat-niat Anda itu terawat. Satu, banyak diam, banyak mengamati.
Latihan memperhatikan tanpa menganalisis. Kalau kita biasanya menghakimi orang, ngejudge peristiwa, aku ki kok kerja kok rasanya kok kesel terus, disalahkan terus. Sekarang nggak usah seperti itu, nggak usah dinilai. Fokus dengan niat Anda. Latihan melakukan segala sesuatu dengan sadar dan total. Sadar dan total. Saya sedang ngapain, saya akan melakukan ngapainnya ini dengan total 100%. Ya. 4, tak ulangi lagi puasa, sementara waktu menahan kantuk, bagi yang ini melek beberapa dalam seminggu melek 2-3 kali. Yang keenam adalah banyak mendengarkan dan memberikan empati pada orang yang bercerita pada kita. Ya, ketika kita menumbuhkan kasih yang besar, niat-niat kita senantiasa akan terjaga. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, kita sudah di akhir workshop untuk yang pertama ini ya. Jadi tadi latihannya saya ulangi, Anda milih 2 dari 4 aktivitas. Ini ya. Anda latihan meditasi menggunakan nafas lambat, sedikit, dalam, LSD, light, slow, and deep. Terus Anda mendengarkan binaural beats, musik-musik yang menenangkan, musik-musik meditatif, melatih nafas, plus ini tadi ya, visualisasi mirroring boleh, scripting afirmasi boleh, melakukan aktivitas seolah-olah boleh, dan puasa serta bersedekah. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Monggo. Silahkan. Pak Anto. Bagaimana Pak Anto? Iya Mas Timur, kayaknya memang harus difokuskan lagi ya. Saya kayaknya terlalu kefokus tapi kadang berubah lagi dan harus memang jelas apa yang diinginkan. Ya. Berubah-ubah dalam niat. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu kalau saya merumpamakan itu kayak orang duduk di restoran terus pesen sama waiter itu loh. Iya, benar. Jadi waiternya bingung, Mas, Iya. itu mau saya pesen steak ya, Mas. Tenderloin. Wah, baru mau sampai kasir dia mau ngasih orderan, Mas. Berubah lagi. Kayaknya ganti ayam enak, Mas. Iya. Ya toh? Iya. Nah, seperti ganti terus itu nanti. Iya. Nah, yang Oke. perlu Bapak ketahui Pak Hanto, ganti-ganti itu bukan cuman karena kebingungan, bisa juga karena hormon tubuh itu berubah-ubah, bisa karena tubuhnya capek, bisa karena lingkungannya salah, sehingga kita terus gonta-ganti tujuan terus. Itu juga bisa Pak Hanto. Makanya tadi, Kalau monggo. dari yang profil psikologi itu sebenarnya agak jelas lingkungannya yang nggak cocok gitu. Itu jadi belum nemu lingkungan yang istilahnya klik ya, yang klik, yang suportif ke dengan saya gitu loh. Yang cocok. Iya. Itu udah Berarti Pak Hanto doanya adalah yeah. Tuhan, bantu saya menemukan lingkungan yang dapat mendukung saya menjadi apa yang saya mau. Itu doanya. Siap. Ya makanya baru paham malam ini. Yes, terima kasih. Terima kasih Mas Timur, terima kasih. Mbak Mary, Mas Andre, monggo. Mau ada yang tanyakan? Kalau saya tahu ini sebelumnya, mungkin saya nggak depresi sedang ya. Gimana Mbak Mary? Iya, kalau saya tahu ini sebelumnya, mungkin saya nggak depresi sedang ya. Wah, enggak apa-apa. Depresi masih bisa senyum kok. Iya. Masih bisa kerja. Kemudian. Yes, enggak apa-apa. Nanti sembuh. Iya. Nanti kemudian. Sembuh. Ya. Mas Andre? Oke? Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan, sharing? Sebentar Mas Timur, boleh ya? Silakan. Ada lagi. Silakan Pak. Dari profil psikologi itu ada kecenderungan seperti ini.
Kenapa? apa yang saya pegang itu kadang-kadang lepas. Ya, Misalnya, Pak? misalnya ya, saya udah punya job yang bagus gitu loh, Ya, standarnya udah tiba-tiba berubah lagi gitu loh. Jadi nggak itu bagus. Nggak gitu, namanya self-sabotage. gitu ya. Padahal Self-sabotage itu gini, Pak. Bapak coba teliti diri Bapak. Mulai umur berapa Bapak menggagalkan diri Bapak sendiri untuk melakukan sesuatu kemudian berhenti tanpa sebab atau dengan sebab apapun. Dan nah, kemudian menjadi kebiasaan. nah itu yang agak susah. Soalnya saya pernah hipno untuk penghilangan trauma ya. Oke. Penghilangan trauma, tapi saya masih merasa kurang berhasil. Itu 10 kali hipno sebenarnya. Sebenarnya Itu, gini, Pak. Mohon maaf, bukan saya mengajari. iya, Saya sama dengan Pak Hanto. iya, Jadi waktu kecil ya, iya. saya ikut karate. Baru sampai sabuk kuning, berhenti. Terus saya les komputer. Baru berapa pertemuan, bosen. Les gitar SMP. Baru 3 bulan, berhenti. Kenapa, Pak? Karena saya mudah menguasai sesuatu. Saya Oh, merasa mudah bosan. Nah, sekarang saya belajar dengan pekerjaan saya, Pak. Sebisa mungkin saya selesaikan kontrak saya, tidak putus di tengah jalan. Itu adalah obat saya menyembuhkan diri saya karena dulu saya self-sabotage setiap saat. oke, oke. Gitu, Pak Anto. Self-sabotage mungkin enggak ya, tapi saya kadang-kadang itu terlalu cepat untuk menguasai sesuatu itu kadang-kadang. Loh, ya sama Iya, dengan saya. iya. Tapi nggak Sama dengan bosan, saya. tapi Terus nggak akhirnya bosan. ucul, akhirnya Iya, lepas. akhirnya lepas sendiri gitu. Tiba-tiba kok lepas sendiri gitu. Nah, itulah yang harus kita pertahankan. Ya, kita gauli terus-menerus. Dan Oke. artinya kemarin nemu di beberapa forum Oke. Facebook psikologi, Oke. kayak seperti ada sesuatu yang bocor gitu di dalam Oke. tubuh. Nah, jadi apa sesuatu yang bocor itu kayak sesuatu yang udah kita punya, tiba-tiba hilang. Hilang. Iya, Seperti betul. itu. Itu aja. Bisa disembuhkan. Makanya kemarin waktu yang Mas Timur, saya ikut yang periode sebelumnya, Oke. mungkin ya, berarti harus diimplementasikan di mindset saya supaya Oke. nggak gampang hilang, kayak rumah kayak yang talang bocor ditambal secepatnya gitu. Supaya langgeng. Iya, Supaya seperti itu. langgeng. Oke. Nanti di minggu depan kita latih lagi ya. Sip. Di minggu Terima depan kasih kita Mas Timur. Iya. siap. Terima kasih teman-teman. Saya rasa cukup untuk malam hari ini ya. Punten, maaf. Monggo. Mbak Mary. Pak, terkadang saya merasa apakah keinginan saya itu terlalu berlebihankah gitu kan? Atau apakah saya tuh melebihi keinginan saya itu melebihi kemampuan saya gitu kan? Ya. Seringnya Saya tuh punya- berkata seperti itu gitu kan? Ya. Oke. Saya Kalau punya misalnya jawabannya, sudah, Pak. ya gimana Pak? Punten maaf. Ya, supaya kita itu kan sebenarnya Mbak Mary sudah ragu-ragu toh dengan dirinya. Bener nggak? Tadi Iya, kan nanya, ini saya tuh permintaan saya tuh terlalu besar nggak sih? Bener nggak? benar. Itu kan ragu-ragu namanya. Nah, ragu-ragu itu adalah lampu kuning atau lampu merah supaya kita tidak meneruskan apa yang kita inginkan. Ngerti nggak? Nah, saya ulangi ya. Jadi Pak, saya itu kalau punya keinginan apa berlebihan atau enggak, itu sudah ragu-ragu, itu jangan diteruskan. Maka rendah hatilah untuk memiliki keinginan yang sederhana dulu. Nah, nanti pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh, saya ingin ini kayaknya sederhana nih, mudah dicapai. Pelan-pelan, naik, sampai suatu yang kita anggap sebagai suatu yang
besar. Oke? Oke. Jawabannya adalah kerendahan hati. Gitu Mbak Mary. Siap? Oke, makasih Pak. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih Pak Anto, Mas Andre, Mas Rizky, Mas Popo. Dalam pertemuan yang bahagia ini, malam ini selesai. Saya besok akan posting ke YouTube. Bisa dilihat-lihat lagi. Jangan lupa minggu depan jam 7, hari Minggu, kita akan bertemu lagi di workshop yang kedua. Tentunya dengan pembahasan yang lebih dalam. Ya, bukan berbeda, tapi lebih dalam. Kita akan banyak berlatih di situ nanti, sehingga kita akan menguasai skill atau keterampilan menggunakan rasa dan masuk ke medan kuantum. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi. Malam, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya sehat-sehat. Terima kasih, Pak.